Indonesia terdiri dari berbagai pulau dengan keindahan alam yang luar biasa. Salah satunya berada di daerah Sulawesi Selatan. Keindahan yang disuguhkan cukup banyak, mulai dari daerah darat, perairan, alam liar, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, gunung juga jadi salah satu tempat liar yang cukup bersahabat dengan manusia, sehingga banyak pendaki yang tertarik untuk menjelajah ke gunung. Salah satunya Gunung Bawah Karaeng yang terletak di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Gunung Bawah Karaeng juga memiliki misteri dan mitos. Mulai dari mitos keberadaan pasar hantu yang disebut warga setempat dengan sebutan Pasar Anjaya, sampai cerita-cerita mistis lainnya. Banyak yang mengira tempat ini sebagai salah satu tempat jual beli seperti pada umumnya. Lokasi ini identik dengan tempat yang ramai karena memang betul jadi titik berkumpulnya banyak orang, dan pasar ini terletak di antara dua gunung, yakni Bawah Karaeng dan Lompo Batang. Jika dilihat dari peta Google, lokasi yang disebut Pasar Anjaya ini memang berbeda dan tidak ada pohon yang tampak mengelilingi lokasi Pasar Anjaya. Masyarakat sekitar Bawah Karaeng menyebutnya pasar hantu atau tempat berkumpulnya jin. Itu didukung dengan pengalaman para pendaki yang sering mendengar suatu keramaian. Namun, saat lokasinya dilihat hanya ada tanah yang tak ada aktivitas lainnya. Bahkan masyarakat sekitar Gunung Lompo Batang dan Gunung Bawah Karaeng mengingatkan kepada para pendaki yang hendak melintas di Pasar Anjaya untuk tidak memasang tenda di tempat tersebut. Bukan cuma Pasar Anjaya saja yang masuk di telinga para pendaki. Hantu Noni juga sudah sejak dulu dikenal, dan inilah kisah yang membuat bulu kuduk para pendaki Gunung Bawah Karaeng merinding. Warga sekitar kaki Gunung Bawah Karaeng di Kampung Lembah sudah tidak asing lagi dengan cerita hantu Noni yang sering dikisahkan sebagai hantu perempuan yang cantik. Hingga kini, cerita yang meninggalnya Noni di Pos 3 masih simpang siur. Cerita yang paling umum adalah Noni dikisahkan merupakan perempuan yang rutin mendaki di Bawah Karaeng bersama kekasihnya. Sekitar 1970 atau 1980, Noni yang merupakan melesteran Belanda itu menjadikan Bawah Karaeng sebagai tempat pendakian favoritnya. Namun, seiring waktu, ia tak terlihat lagi. Ternyata setelah diusut, Noni dikabarkan gantung diri dan jasadnya ditemukan oleh seorang petani. Diduga Noni mengakhiri hidupnya karena sakit hati terhadap sang kekasih. Cerita tersebut hanyalah mitos di kalangan masyarakat dan bisa dipercaya ataupun tidak. Sebagian orang percaya akan keberadaan hantu Noni. Banyak pendaki yang bilang jika melihat sosok Noni. Namun fakta bahwa beberapa pendaki sering hilang di Gunung Bawah Karaeng. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang mendaki mengatakan mereka sering ditarik kakinya, dan hal ini masih dipercaya mistisnya hingga hari ini. Selain itu, Bawah Karaeng bagi masyarakat sekitar memiliki arti tersendiri, bahwa artinya mulut, secara yang artinya Tuhan,
jadi Gunung Bawakaraeng diartikan sebagai mulut Tuhan. Sebagaimana sinkretisme di wilayah sekitar, gunung ini diyakini sebagai tempat pertemuan para wali. Para penganut keyakinan ini juga menjalankan ibadah haji di puncak Gunung Bawakaraeng setiap musim haji atau bulan Zulhijjah, bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci tanggal 10 Zulhijjah. Mereka melakukan sholat Idul Adha yang di puncak Gunung Bawakaraeng atau di puncak Gunung Lompo Batang. Mitos Gunung Bawakaraeng ini mungkin hanya sebagian kisah kecil yang mewarnai pesona keindahan negeri kita. Setiap gunung juga tentunya memiliki mitos yang berbeda. Boleh kalian percaya atau tidak? Yang jelas, keunikan dari setiap daerah yang membuat negeri ini semakin kaya akan budaya. 8 pendaki hilang seketika seusai mengibarkan bendera merah putih hari ulang tahun RI ke-76 di puncak Gunung Bawakaraeng. Mereka berangkat pada 14 Agustus 2021 dan 3 pendaki ditemukan pada 18 Agustus 2021 dalam kondisi tidak bernyawa, diduga mengalami hipotermia. Gunung yang terletak di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini menjadi tumpuan penting daerah sekitar karena sebagai sumber penyimpanan air bagi beberapa kabupaten di sekitar Goa seperti Makassar, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Gunung Bawakaraeng memiliki ketinggian 2.845 mdpl. Banyak diminati para pendaki, namun tak sedikit menelan korban, terutama saat musim hujan karena cuaca menjadi sangat dingin. Selain itu, pada 26 Maret 2004, gunung ini pernah mengalami longsor hebat. Longsor tersebut tepatnya di Kecamatan Tinggi Moncong, tepat di kaki gunung, dan menewaskan 30 warga, serta menimbun area sawah dan perkebunan. Akibat dari longsoran tersebut, membuat daerah aliran sungai atau das menjadi labil. Saat musim hujan, lumpur ikut terbawa arus ke sungai sumber air. Warga melalui bendungan Bili-Bili dan masuk ke sungai Jenek Berang. Daerah gunung rasanya tak lengkap jika tak ada mitosnya. Gunung Bawakaraeng ini diartikan gunung mulut Tuhan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat setempat meyakini bahwa gunung ini merupakan tempat pertemuan para wali yang naik ke puncak pada bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 10. Mereka juga melakukan sholat Idul Adha di sana atau puncak gunung Lompo Batang. Kisah mistis turut mewarnai perjalanan para pendaki, yaitu Pasar Setan. Konon, setiap gunung memiliki pasar gaib, termasuk Gunung Bawakaraeng ini. Pasar Setan di sini dikenal dengan istilah Pasar Ancaya. Pasar Ancaya terletak di antara Bawakaraeng dan Lompo Batang. Lokasi ini terlihat mencolok karena pada titik yang ini tidak terdapat pohon sama sekali. Pohon-pohon besar hanya tumbuh di sekelilingnya. Juga para pendaki disarankan untuk tidak memasang tenda di sini. Satu lagi,
terdapat kisah hantu Noni di pos 3. Hantu ini dikenal sebagai hantu perempuan dengan paras cantik, dan kisahnya menyebar di daerah kampung Lembana di kaki gunung Bawakaraeng. Banyak versi mengenai asal mula hantu Noni ini. Namun yang paling populer, Noni ini adalah pendaki yang rutin mendaki gunung ini bersama kekasihnya tahun 1970 atau 1980-an. Naasnya, para pendakiannya untuk kesekian kalinya, ia tak datang bersama kekasihnya. Dari mitos yang menyebar, Noni tersebut gantung diri karena sakit hati dengan kekasihnya. Pada saat itu, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon yang hingga saat ini masih berdiri di pos 3. Meskipun sebagian orang percaya bahwa ini kisah nyata, sebagian lain hanya menganggap ini mitos yang bertahan hingga sekarang. Tak jarang pula pendaki yang hilang dikaitkan dengan kisah mistis. Terlepas dari mitos klinik hilangnya pendaki di Gunung Bawakaraeng, bentang alam gunung dan kondisi alam yang ekstrim turut andil. Kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental para pendaki. Seperti yang disebutkan, saat ketiga pendaki hilang, suhu di sana ekstrim dan sedang ditutup.